Qultu fa idza hasala lakal ghina billah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza hasala lakal ghina billah, ketika engkau sudah mencapai tingkatan cukup hanya dengan Allah saja, sudah merasakan cukup, rasa sugih karo Gusti Allah bae, istaghneta an kulli ma siwa, kamu tidak lagi membutuhkan apapun selain Allah. Beli perlu pengalam, sing penting pengalame Gusti Allah. Beli perlu sumbangan, sing penting sumbangannya Gusti Allah. Beli pernah mikir apa jare masyarakat langka urusan, sing penting apa jare Gusti. Paham bikin ke? Fala tatatalla'u, ini kadang-kadang kalau wazan tatafa'lu itu dibuang satu. Fala tatatalla'u tanazzalul malaikatu, asalnya tatanazzalul, kadang-kadang menimbulkan gerakul. Tatanazzalul malaikatu tadi dibuang menjadi tanazzalul malaikatu. Fala tatatalla'u ila baqa'i halin wala waridin wala maqamin, sehingga dengan demikian kamu tidak lagi berharap-harap ingin mengabadikan kondisi apapun, kesaktian apapun, dan jabatan apapun. Duit teka-teka beli-beli ya langka urusan. Oli pangkat mangga beli-beli apa-apa, termasuk waras kah, beli pengen waras terus, waya sakit ya sakita. Tegar orang seperti ini, bukan main. Langkat cengenge, serok, sakit-sakit siap. Dengan cara apapun nanti saya dijemput, siap saya jalani. Bokat cara kudu ketabrak mobil, sok tabrakan. Kena kanker lah. Iya, ketembak-tembakan. Kaderga kematian adalah satu, kembali kepada Allah. Paham bikin ke? Tegar bikin ke? Ini namanya orang yang perkasa tuh. Iya, mau ngaji saliman, belum bisa ngentut benangis. Aduh, kayak gertem. Itu. Wes paham tadi Salim. Siwa syuhudil malikil alam, selain kesaksian Allah yang maha pemilik dan maha mengetahui. Yang penting pujare majikan baik kita mah. Fatatallu'uka ila baqa'i halin, oleh karena itulah maka harap-harapmu untuk mengabadikan satu kondisi, untuk mengabadikan satu anugerah atau kesaktian adalah dalilun ala adami ghinaka bihi, adalah bukti tidak adanya kepercayaanmu, keteguhanmu terhadap Allah. Artinya masih meledre, masih leob. Kama abana dzalika biqaulihi, seperti dijelaskan dengan andikane, dengan kata-katanya dijelaskan, tatallu'uka ila baqa'i ghairihi, harap-harapmu terhadap keabadian sesuatu apapun selain Allah. Artinya bahwa kita hanya satu yang kita yakini hanyalah keabadian Allah. Allah maha abadi. Selain itu kita tidak usah berharap untuk mengabadikan apapun di dunia ini. Oh ya, teka-tekaha lunga-lungaha, moderyalos langka urusan. Kalau masih demikian, dalilun ala adami wujdanika bihi, berarti bukti masih belum adanya keterkaitan hatimu, belum ada perasaan mantap dalam dirimu. Wujdan itu perasaan yang mantap. Jadi artinya
Anda masih gonjang ganjing, masih leab, masih pladra, pledre, masih plarad, plorot. Terus, ya kayak masih sugi bahasa Indonesia, bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ku. Pikir-pikir mah, encang apa plarad plorot bahasa Indonesianya? Langka pladra pledre, leab leob langka ora. Qultu idh law wajadtahu ma talabta syai'an wa laftaqarta ila syai'in aslan. Idh, dengan demikian, law wajadtahu, kalau engkau sudah menemukan Tuhanmu, artinya sudah paham tentang Tuhanmu, gus ngerti Gusti Allah ku kaya ngapa, Gusti Allah ku kepriben, gus paham kabeh, matalabta syai'an, tentu engkau tidak akan minta apapun kepada Allah. Cap menang idep, gus beli jaluk apa beli jaluk sugi, beli jaluk waras, beli jaluk derabi gitu ki. Lamun anak jodoh yang mangga, bokatan beli payu-payu sebagian beli apa-apa. Ini walaftaqarta ila syai'in aslan lan babar pisan, ya, dan sama sekali engkau tidak akan membutuhkan apapun dan tidak akan membutuhkan siapapun, tidak memerlukan pertolongan dari siapapun, hanya meminta pertolongan dari Allah. Beli pengen dihargai oleh siapapun, hanya berharap minta penghargaan dari Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali hanya imbalan dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Fa kullu man yafrahu bil waridi wal hal, maka setiap orang yang bersukaria, bersukacita, ya, bil waridi wal hal, mendapatkan anugerah ataupun mendapatkan satu jabatan, kondisi tertentu, masih senang juga, fahuwa ghairu mutahaqqiqin bil wisal, maka dia belum disebut sungguh-sungguh temenanan wis nyambung karo Gusti Allah. Masih pedot barang main ini. Masih belum ada, belum connect. Bahkan belum connect gimana? Ya try again. Nggak dibeli try again ke ulang lagi. Page itu mana yang disconnect maning. Artinya beli nyambung. Artinya masih durung nyambung. Jadi ya, waya oli rezeki tekaha beli ya. Jadi sepisan maning ini bahasa saya, bahasa sederhana dan bisa dipahami oleh orang, sebodoh-bodohnya orang bisa paham. Dengan ungkapan yang singkat, oli duit ake, alhamdulillah, oli setitik, bloli duitnya hilang, alhamdulillah. Pus itu silakan diurus sendiri tuh, nggak bakal habis-habis kan. Jadi dipecat dari kubunya, alhamdulillah. Langkah urusan. Makanya yang penting saya berbuat bagaimana saya membangun masyarakat saya. Ketika mereka tidak suka, protes, saya dipecat, pecatlah silahkan. Aku punya ladang lain. Ya, pokoknya semua manusia di dunia adalah ladangku untuk berbuat baik. Mana beli? Iya. Beli payung yang tersana ya, jasa saja. Wa kullu man yaftaqiru li ghairillah falaysa bi'arifin billah. Setiap orang yang masih membutuhkan bantuan siapapun selain Allah, maka dia itu falaysa bi'arifin billah, itu artinya orang yang belum kenal Allah. Bukan orang arif, laisa minal arifina billah, bukan termasuk orang yang arif billah.
Wa kullu man yahtaju ila syai'in, dan setiap orang yang membutuhkan sesuatu. Wa yarkunu ila syai'in, dan merasa tenang mendapatkan sesuatu. Falaisa minallahi fi syai', dia itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Masih mending entut anambune nek. Anambune. Sirama langka apa-apa nih kini. You are nothing. Engkau adalah nothing. Langka apa-apa nih. Walaysa ala syai'in, langka apa-apanya lan dudu apa-apa. Ya, kurang lebih mana begitulah. Tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apa. Wa katsiran ma kunta taqul lil fuqara, dan seringkali kamu berkata kepada orang-orang fakir. Al-fuqara. Wa katsiran ma kunta taqulu lil fuqara, seringkali kamu berkata kepada orang-orang fakir. Orang fakir di sini ya kurang lebih orang dungu maksudnya, bukan fakir melarat, bukan ya. Orang yang dungu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fuqara itu orang dungu. Sing pelanga-pelong beli karuan kah. Kullu man turawwihu yazuru ghairu syaihi ba'da an qubidal wirdu fahuwa baqin minal awam. Apa ghairu itu situ? Apa tulisannya itu hilang? Apa? Hah? Bukan ghairu apa itu? Ada yang tulisannya jelas. Apa ghairu tak ghairu? Hah? Ghair syekhi. Kullu man tarawwaha yazuru ghair syekhi ba'da an qabadal wirda fahuwa baqin minal awam. Barang siapa yang merasa puas tarwih, ya, merasa puas mengunjungi selain syekh ba'daan qubidal wirda, setelah wirid digenggam, ya. Artinya merasa puas setelah mendapatkan wiridan, menguasai satu wiridan, perangsannya wis oleh kesaktian, bukan al-wirid wal warid al waridat, fahuwa baqin minal awam, maka dia masih tetap tergolong orang awam juga. Bahkan bisa mabur gak? Nah, urusan kita mah orang awam. Walam yadkhul biladal khususi, dia belum masuk dalam wilayah khusus, belum bisa masuk dalam ruangan very important person, durung mancing VIP very important person, masih ning jaba, masih ning barak-barak pesir lagi masih. Kenapa? Liqillati sidqihi, karena masih kurang percaya, masih durung ngandel, masih ragu-ragu dan masih bimbang juga. Walau dakhala biladal khusus, kalau seseorang itu sudah masuk dalam wilayah khusus, sudah berada dalam ruangan very important person, lajtama'at himmatuhu,
tentulah semua semangatnya terhimpun menjadi kokoh, wan jama'a qalbuhu, dan hati pun menjadi terkonsentrasi, wastaghna an ma'i ghairihi, tidak perlu air siapapun, tidak perlu, maksudnya bantuan siapapun, tidak perlu dukungan siapapun. Fata'atusu ila ghairi syaikhihi, rasa dahaga dia memerlukan guru lain, syekh yang lain, dalilun ala annahu lam yashrab mimma'ihi, sebagai bukti bahwa dia masih belum dapat meneguk air sang guru. Artinya belum petuah-petuahnya, bimbingannya masih belum masuk dalam hati. Dan ini terjadi banyak, no. Wong berguru ning saya kok beli nganter kabeh kan, masih aku sing apa iya. Malah kadang-kadang ana sing keburu ngerasa ngundaki wis. Ya, semono-mono kadregan. Wis kejajakan kabeh, no. Udah modalnya urus ketangguhan. Ya, anis mon. Ngandel ta beli? Anak terngecius bangkat ya wis. Seorang mursyid mah tidak akan kecewa ditinggalkan oleh seorang murid. Toh apa artinya dia nggak percaya kok? Iya, batir wud baik. Iya. Lam yashrab mimma'ihi, dari sadina dikusuri wedang ke ya ora dijunginung gini ke. Jere wong kene mah manjing kuping tengen metu kuping kiwe masih mending. Ana manjing lewat teh kima manjing kuping kiwe metu kuping kiwe. Manjing kuping tengen metu, artinya beli manjing acan. Mendal aja, mendal gini barangnya mah. Ya, ini persoalannya. Walillahi darul qail, betapa hebatnya orang yang bersajak di sini, berpuisi. Wa yuqalu innahu al-Ghazali. Jare makin ki omongane Imam al-Ghazali. Ini kebanyakan innahu ya. Dibuang satu innahunya. Haitsu qal kanat liqalbi ahwa'un mufarraqatun fastajma'tu muzra'at kal 'ainu ahwa'i fasara yahsuduni man kuntu ahsuduhu wa sirtu maulal wara mudh sirta maulai taraktu linnasi dinahum wa dunyahum sughlan bidzikrika ya dini wa dunyai. Kuntu liqalbi ahwa'un mufarraqatun. Dulu hatiku masih menyimpan banyak hawa nafsu, banyak menyimpan berbagai keinginan yang bermacam-macam. Dulu hatiku bercita-cita, banyak persoalan, banyak keinginan. Hatiku dulu belum pernah terkonsentrasi, masih berburai-burai. Dulu pikiranku masih ngaco, sama begitu artinya, masih belaratan. Iya. Fastajma'tu, lalu aku bisa mengkonsentrasikan segala hatiku. Muzra'at kal 'ainu ahwa'i, sejak mataku bisa memahami, bisa melihat keinginanku. Dulu aku masih punya banyak keinginan yang bermacam-macam, belum bisa berkonsentrasi. Sekarang saya sudah bisa berkonsentrasi setelah mata hatiku bisa memahami apa sesungguhnya keinginan-keinginan itu. Paham begini ya?
Artinya bahwa ternyata keinginanku itu semuanya tidak jelas. Langka ujung pangkale, ora karuan jeluntrunge, ora puguh. Lengkap beli kita ngomong ke. Ya nemen bakal masih beli paham memang. Iya. Saya uraikan dulu bahwa kita mungkin beranggapan saya punya cita-cita, tetapi sesungguhnya itu bukan cita-cita. Mungkin engkau pernah punya keinginan, sebenarnya itu bukan keinginan. Kenapa? Karena ketika dikoreksi, ketika dibuktikan, ternyata keinginanmu itu apa? Tidak jelas. Jadi sakarpe dewek. Nalikane udan baik, pengen terang. Ngersula beli udan baik. Aduh, jagat garap kiamat takin ke. Jagat telos kabeh, popok beli garing-garing. Anyep kabeh ngersula. Ketika keinginanmu untuk tidak hujan dikabulkan, Allah pun bilang, wahai langit stop. Wis mari udane. Sawah pada meletak, sumur garing, adus kengelan, panas ngelob, panas ke. Kecrek maning. Masya Allah, neraka takin ke. Oke. Kalau keinginanmu dikabulkan lagi, oke. Dipai udan mong, dipai terang mong, ya wis langit sedina udan, sedina beli. Berudan. Engkau sekikine beli udan, sekiki udan terus udan beli. Jagat leglong temen kini. Jadi apa keinginanmu? Ternyata engkau tidak ingin terang, tidak ingin hujan. Pengennya jadi pangeran. Kira-kira udan ki diatur kayak cetekan listrik. Tak pure, wis cukup beli, cukup ya wis tak pantai maning. Udan maning tah, ayo tak pure maning. Pengennya kon barang. Jadi beli pengen udan, beli pengen terang, pengen jadi pangeran sih barangnya. Ya itulah kira-kira. Jadi kita perhatikan semua keinginan kita seperti itu. Sing mau nek kaderang-derang. Wah ya wis olima, ori rembuja. Puasa mah 40 dina kijuk ya, ngemat pesawadon ke. Wah ya wis ditonggon ni, kapan jatakannya embuk ke. Ranong-ranong. Temenan tak beli wong ki. Ya sama. Seperti itu. Perempuan juga banyak pengen suami yang soleh, yang baik, yang bener. Wajah dipai mah ngelus dada baik. Ya ujung-ujungnya kan gimana? Aduh, pegel temen. Karilakan yang uang kan jam 4 terus makan yang sawah. Sini pasar ya mangkat jam 5. Karilakan kita jam 9 masih gak ada gedeg-gedeg baik. Masya Allah. Perasaan tas aku bisa digoreng perasaan aku. Iya kan seperti itu. Iya. Nalikannya sira oli pekerjaan bisnis sehingga seminggu nembe balik, seminggu sepisan ketemu rapi kesakang sibuknya pekerjaan. Menuntut buat gue nya kapan? Wis mari ada menikita lagi. Ayam bukun mah. Iya. Orang perempuan juga sama. Ketika mengatur kamu itu ya sekarpe dewek itu. Minggu mah bae. Ya nyewot. Beli balik-balik ya. Nyewot. Ya itu persoalannya. Beli dua anak. Yang ngenes. Dua anak. Nyewot baik. Ya, makanya innal insana kana halua. Idza massahu syarru jazua.
Kunku wataknya manusia mengkonon. Nah, kalau kamu sudah sadar manusia seperti itu, dan kamu masih seperti itu, ya berarti kamu orang biasa. Ya kan seperti itu. Jadi, waya udan, ya udana. Waya beludan, ya sudah apa-apa. Pari beli jadi, ya beli jadi ya. Nanti rumah tetap, beli jadi maning, nanti rumah maning. Di bangan tikus, tandur maning. Kadang orang babat maning, tandur maning. Kebanjiran keluar bosok kabeh, babat maning, tandur maning. Misalnya dulu kering kerontang, langkah banyu meletak kabeh, ya tandur maning. Ya wus idol umay. Untuk maning, kedol sepatunya. Sepedanya gemet, kada tinggal celana pokek baik. Geluntung mati, beli-beli apa? Sampai kain kafan beli sanggup cukup langka. Ini bukan orang terhina, inilah orang yang paling hebat. Kenapa? Karena dia siap ditugaskan oleh Allah menanam padi yang tidak pernah jadi dan dia lakukan sampai mati. Pahlawan. Makanya mengukur pahlawan bukan keberhasilannya, tapi keberanian bagaimana dia menghadapi kehidupan. Paham kan? Ya iya, jecengeng bulan gabung sama jecengeng. Sila agamanya apa? Nah yang baik bakal masih cengeng aja ngaku Islaman nih uska. Fasara yahsuduni mangkuntu ahsuduhu, sehingga akhirnya dulu orang yang ku dengki, orang yang ku hasidi, sekarang dia yang menghasudi diriku. Dulu aku yang merasa iri kepada dia, sekarang dia merasa iri kepadaku. Artinya bahwa terjadilah perubahan kualitas. Wasirtu maulal wara, dan aku menjadi tokoh masyarakat. Aku menjadi pemimpin masyarakat. Mudsirta maulai, sejak engkau menjadi majikanku. Aku sekarang menjadi majikan. Sejak engkau menjadi majikanku. Ya. Setelah engkau menemukan majikan yang sesungguhnya, yaitu Sang Pencipta alam ini, sejak itu engkau menjadi big boss, menjadi majikan gedean. Taraktu linnasi dinahum wa dunyahum. Aku sekarang sudah tidak peduli lagi dengan agama orang, dengan dunia orang. Wis tak tinggal kabeh, seagamane sedunyane wis langka urusan kin. Syughlan bidzikrika, karena aku terlalu sibuk berzikir kepadamu ya Allah. Ya dini wa dunyaya, wahai agamaku, wahai duniaku. Karena aku sudah punya agama sendiri dan punya dunia sendiri, maka agama orang siapapun dan dunia siapapun peduli semuanya itu. Loh, sugi-sugi dewek, kita bisugi dewek. Ya, agama apapun nggak ada urusan. Aku sudah memahami agamaku sendiri. Sing pada tukaran agama kita mah langkas beli ngongkon tukaran kan. Kari kita mah agama wuslos, agama nira, dunia nira. Kita dua agama dewek, dua dunia dewek. Baka agama ini sirama ya tukaran baik, agama ini kita malah ketukaran ya. Kari dunia sirama pa iri-iri, pa pairen-pairenan, pa dengki-dengkian berebut. Kari dunia kita mah dunia yang aman dan damai.
kop ngusir kabeh jel mono didoyan gitu serak dunyane sira agam pikiran kono-kono. Ini adalah satu kesimpulan terakhir dari seseorang yang berpengalaman panjang setelah mengalami pahit getirnya menjalani kehidupan ini. Pernah dia berebut agama, pernah berebut dunia, dan tidak pernah mendapatkan ketenangan. Paham likin? Sebab dunia agama yang ditinggalkan ini adalah agama dunia juga. Sebab logikanya kalau agama tidak mungkin berebut. Yang pasti kalau orang beragama pasti saling mengalah. Karena agama adalah urusan akhirat. Mungkin nggak orang rebutan akhirat? Sing ana rebutan dunia. Maning-maning disebut sirama. Ngerasani nang pakai nyebut aran dulu. Bus kita mah netral pakai ngeruan nyebut siapa-siapa. Pakai kode etik aja dah. Iya. Singkat aja S gitu, iya. Ya, seperti itu. Jadi ketika engkau juga beragama, mengklaim saya beragama, nah kenapa agamamu tidak pernah mencipta kedamaian di hatimu? Masih juga gelisah. Kenapa agama tidak membangun persatuan, malah berpecah belah? Dari mana dasarnya engkau mengklaim Anda sudah berpegang pada agama yang benar? Nabi tidak pernah mengajarkan pertengkaran. Allah pun tidak menyuruh bertengkar. Yang ada adalah menyuruh bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Gandulana ning tambange Gusti Allah dan jangan bercerai-berai. Pitakonane mungkin kino wong tukaran ki ana ganjarane beli. Bo katake ganjarane. Umirtu an uqatilan nas. Maknane saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu bi an la ilaha illallah, sampai mereka yuqimus sholata wa yutuz zakata, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka melakukan sholat, sampai mereka membayar zakat. Yang tidak sholat, yang tidak zakat dipateni kabeh konon. Jejeg temen makanya. Ya jejeg temen. Ya jejeg gini. Ngaksek gitu makan mah. Ya justru karena itu maka dulu pada waktu ada pengeboran minyak tanah, minyak bumi ya, petrol, bensin di Aceh. Orang Amerika, orang Inggris pada ngebor tuh. Itu mereka sempat panik di Aceh katanya, punten ini katanya, buktinya bagaimana nggak tahu. Karena dia bule, karena dia nggak sholat, lewat bacok kafir, tepatnya kafir dia, sampai menjadi masalah. Itu seperti itu. Korban kekerasan karena dia tidak melakukan sholat. Dan saya juga membaca di kitab-kitab kuning itu bahwa orang yang tidak sholat itu pertama dinasihati, ditanya, diklarifikasi. Kalau dia masih malas, dia ditajir. Masih malas, manfi. An-nafyu artinya dibuang ke pulau buru.
masih beli sembayang, sudah halal dibunuh. Nah, ini adalah pendapat siapa? Nyong Gusti Allah ku beli ngomong mengkononku. Gusti Allah mah beli ngomong kon. Kanjeng Nabi ku diutus ku duduk kon mau dari wong kafir duduk. Sebenarnya mah. Tapi untuk membangun persatuan dan kesatuan, membangun kesejahteraan bersama. Ya, semua diundang. Mari kita bangun satu visi yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa. Visi yang sama. Apa visinya? Kalimatut tauhid, persatuan. Visinya, misinya, setelah negara itu berdiri berdasarkan persatuan dan kesatuan, misinya adalah dibangunnya masyarakat negara yang selamat. Maka muncullah istilah Islam. Dan supaya negara itu aman, maka muncullah iman. Dan kegotong royongan satu dengan yang lain saling berbuat baik, itulah namanya ihsan. Dan itu semuanya, kalimatut tauhid itu inti daripada kalimatut tauhid, artinya kesetiaan kepada sistem, bukan kepada manusia. Islam tidak mengizinkan manusia mengabdi kepada sesama manusia. La ilaha al-ma'bud bil haqqi, tidak ada Tuhan tempat pengabdian yang benar kecuali Allah lah tempat pengabdian kita. Kita tidak boleh setia kepada pemerintah, berganti. Setia kita kepada negara Indonesia ini yang harus kita pertahankan supaya tetap ada. Pemerintah silakan berganti, jangan salah paham. Setuju? Ya memang begitu doktrinnya. Ya, kalau ganti lagi presidennya, kepada siapa ganti setianya? Nah iya. Negara kan tetap, yang pemerintah berganti. Nah, makanya la ilaha illallah adalah loyalitas kita kepada sistem yang berdasarkan kesetaraan. Nggak ada majikan, nggak ada bujang, semuanya sama kepada Allah. Itu kan persoalannya. Ini yang membuat orang Arab jadi pada takut tuh. Kalau begitu habislah kerajaan gue ini, habislah jabatan saya. Iya, makanya siapa yang khawatir adalah golongan intelektual, golongan pejabat, golongan orang kaya, petek belek bang, nimbrung gagian, kesempatan, naik pangkat, beli panikku. Itu salahnya dipaham-paham. Jadi orang Mekah menolak Muhammad itu bukan karena tidak percaya, bukan karena masalah moral dan bukan masalah kredibilitas. Persoalannya ancaman terhadap kepentingan mereka. Sing selama ini enak jadi bajikan bleh, pada ngawula kabeh akan ditiadakan semuanya kepada Allah. Ulah silakan. Nah, bikin ini. Nah, selama ini la ilaha illallah bagaimana maksud kamu? Iya pribadi maksudnya. Iya, ya, ya, terus yang menjadi pertanyaan apa? Begini, saya bertanya, semua agama mengajarkan jangan membunuh. Ya kan begitu. Tetapi aplikasi di lapangan ternyata saling bunuh membunuh. Karena persoalan agama. Ini jadi persoalan semua. Terlepas dari agama atau tidak, dalam komunitas manapun mereka akan membangun satu sistem di mana akan melindungi masyarakatnya dari tindakan-tindakan pembunuhan dan tindakan pencurian. Maka hukum berlaku pada masyarakat primitif pun
ketika anggotanya mencari akan dihukum oleh masyarakat itu. Negara komunis pun yang tidak bertuhan itu harus ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan, ada juknis, ada juklak, ada juknis untuk menjaga keutuhan satu masyarakat. Itu dari potensi manusia berpikir pun itu akan sampai ke sana. Jadi saya kira persoalan hukum itu justru kalau kita lihat bahwa Kanjeng Nabi ini persoalan hukum ya melepaskannya silahkan disesuaikan dengan perkembangan kondisi masing-masing supaya streamline ini, garis-garis besar ini bisa diterapkan di mana saja dalam kondisi yang berbeda-beda. Sekarang saya tanya, zakat kan sudah wajib sejak Nabi kan? Bagaimana cara Nabi memungut zakat? Dan bagaimana cara membagikannya? Coba siapa yang berani menjelaskan? Dan komoditas-komoditas apa saja yang kena zakat dan apa yang tidak? Ternyata dalam kajian-kajian Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda temuannya. Paham ini? Biar saya buka semuanya. Jujur ini mah. Imam Syafi'i beristihad yang pajak pertanian, zakat pertanian yang kena hanya makanan pokok dan tahan lama. Abu Hanifah apapun hasil bumi, apapun ya yang punya nilai ekonomis wajib kena zakat. Apa landasan kedua mustahid ini? Apa Nabi tidak pernah ada penataran zakat? Penyeragaman, yang kena zakat tuh ininya tidak. Karena Nabi cerdik. Pada kondisi bangsa-bangsa dunia yang akan berbeda nanti, nah silakan kepada kondisi masing-masing. Kalau tidak demikian, pasti tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Paham ini? Sampai sholat yang merupakan imaduddin, ternyata berbeda-beda. Ada yang usoli, ada yang tidak. Takbir ana sing ngecacung dhuwur, Allahu Akbar. Ana sing sadureng kuping, jempol tangannya. Ana sing sasoreng kuping, ana sing jlekipak ning pundak, ana sing digoyang-goyang. Ana sing termuter. Sampai sedekah pe, ana sing ning dada, ana sing dureng budel, ana sing bari ngemek bodong, ana sing sana, ana sing beli sedekah. Nah, Nabi sedekah tak beli. Akibat karena baca Fatihah saja, ada yang pakai bismillah, ada yang tidak. Nabi baca atau tidak? Ini kan persoalan. Itu artinya bahwa Nabi tidak membuat penyeragaman karena nantinya akan menjadi kesulitan pada saat agama berkembang pada kondisi yang berbeda. Paham ini? Nah ini biar kita buka kartunya semuanya. Ayo, sudah ngomong apa maning? Iya. Iya, itu kan teknis kodifikasi hukum berdasarkan kemampuan berijtihad masing-masing, tetapi saya bisa membuktikan bahwa ketika Imam Syafi'i dari Irak, dari Sungai Dajlah ya ke pinggir Sungai Nil di Mesir, dia melihat kondisi yang berbeda dan ternyata dia punya keberanian untuk merombak kembali pendapat-pendapat yang sudah dia nyatakan pada waktu di Irak karena kondisinya berubah. Ada kaul jadid, ada kaul jelas begini. Kalau Imam Syafi'i terlahir kembali di cadang pinggan, saya menduga dia pun akan merevisi kembali putusan-putusan yang sudah dia buat dahulu itu.
Justru karena itu makanya ya iya dah begini kan Mbak, dari Nabi sampai Imam Syafi'i berapa tahun? Lebih ya 70 tahun lah sekitar. Iya kan? 70 tahun. Dalam 70 kan ini 3 generasi. 3 generasi kan. Sahabat Nabi dulu yang nanam cabai bayar zakat enggak? Siapa bilang? Ada oase di Saudi yang bisa keluar cabai segala macam, ada di Taif sebagainya, ada, sekalipun tidak luas. Ya kan? Kenapa tidak ada orang bertanya, ya Rasulullah, zakat ziro'ah itu apa saja yang tidak? Ini kan persoalan. Kalau saya tanya, Kanjeng Nabi bakal sholat maca bismillah beli Fatihah. Bisanya timbul 2 pendapat, ada yang wajib bismillah, ada yang tidak, karena Nabi melepas. Maka di situ menjadi wilayah ijtihad. Ya kan begitu. Tetapi bab waris yang mendetail sekali, tidak ada ruangan untuk berijtihad seperti itu kok. Lah kenapa hanya waris yang mendetail dan terperinci, ini sekian persen, ini sekian persen? Kenapa tidak dalam sholat juga seperti itu? Nah, ini saya melihat adalah kebesaran Allah dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjamin bahwa agama Islam ini harus bisa diterapkan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Karena undang-undang itu harus kan begini, kalau mendetail tidak akan bisa berlaku lama. Ngantar tak beli? Ya kaku. Jelas kaku nantinya. Nah itulah ketika ada 2 orang berijtihad berbeda. Ini adalah karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Masalah zakat, Abu Hanifah melihatnya dari sudut keadilan sosial. Imam Syafi'i melihatnya dari strategi pangan rakyat, mengamankan bahan makanan pokok rakyat. Ini hebat. Imam Syafi'i hebat, Abu Hanifah juga hebat. Karena Imam Syafi'i berpikir bahwa bahan pakan yang strategis adalah makanan pokok. Hidup dan matinya bangsa akan sangat tergantung dengan makanan pokok. Langkah sabrang mah nggak ada masalah. 1.000 beli sego beli wahin. Sing penting berasnya murah. Iya tak beli. Beli mati jangan sabrang. Nah makanya yang dihantam itu adalah makanan pokok yang bisa tahan lama. Tapi Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial. Nah itu dia. Nah makanya kenapa dalam hal zakat Abu Hanifah lebih unggul pemikirannya daripada Imam Syafi'i. Ini kalau mengatakan lebih unggul bukan berarti saya menghina. Punten ini mah tidak. Masa belum ngalam Abu Hanifah seremangnya kan kadang-kadang. Kenapa? Karena dia seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang bergelut tiap hari kayak PS. Cerdas urusan duit baik. Jadi kejelian masalah uang ini dia paham. Jadi pokoknya nandur apa baik, bagian beli nandur gak. Pokoknya sira ning sawai, ning kebone ana jambu, bagian si nandur codot kah. Oke, menghasilkan jambu, dijual dapat uang, ya wajib zakat. Nah itu kan persoalannya. Jadi artinya bahwa kita semestinya bahwa saya yakin bahwa bukan Allah tidak pandai bicara, tapi Allah sangat pandai, ya kan? Tapi kok kenapa menimbulkan multi interpretasi, ya kan?
Sehingga aula mastumunisa bisa berpendapat batal, bisa berpendapat tidak batal ketika kita bersentuhan. Ya tablikin ke. Karena apa? Kedua pendapat ini berdasarkan analisa dengan disiplin ilmu sorob. Imam Syafi'i melihat mula masa ini la yufidu ma'nal musyarakah bal yabqa ala ma'nahu sulasil mujarrad. Apa bukan disiplin ilmu sorob ini? Iya kan? Imam Abu Hanifah atau Imam Maliki melihatnya adalah mula masa ini yufidu ma'nal musyarakah. Jadi bukan hanya nyenggol tapi senggol-senggolan, raba-rabaan, itu yang membatalkan. Ya justru karena itu makanya muncul pendapat ketiga Imam Ahmad bin Hambal, kalau sentuhannya menimbulkan syahwat menjadi batal, kalau tidak bersyahwat ya tidak batal. Apa nggak ada alasannya? Ada, karena ada dua hadis yang mengatakan suatu ketika setelah mencium langsung sholat, hadis lain setelah mencium wudhu lagi. Kesimpulannya dua ciuman yang kualitasnya berbeda. Wudhu maning, nah nalikannya wudhu maning berarti ada syahwatnya. Kenapa ini nggak wudhu? Ya nggak ada syahwatnya, itu saja persoalan. Dan semuanya merujuk pada firman Allah, aula mastumun nisa. Kenapa Allah tidak bicara jelas saja sih? Au lamastumun nisa amdan au sahwan bisahwatin au bila syahwatin fayabtulu atau fabatala wudu'uka wa yajibu alika an yatawadda'a min jadid. Bisa beli bisa lo ngomong konon kira-kira jelas bisa orang. Tapi kenapa dibikin ambiguity begini? Itu maksudnya ini kesengajaan Allah juga sebetulnya mah. Jangan menganggap Allah tidak bisa bicara. Kesengajaan supaya firman-Nya itu mengandung kemungkinan penafsiran yang berbeda karena kondisi orang yang berbeda. Yakin mah pendapat saya setuju surah beliau miskin mah. Ayo, setuju beli bahwa kalau kita berbuat Allah maha hebat ya. Dulu bisa ngomong, bisa ngomong jelas. Bukan yang bab waris jelas ngomongnya, sampai bertele-tele kan ngomongnya. Bukan bertele-tele, artinya mendetail maksud saya gitu. Lah iya kenapa tidak? Nah itulah makanya ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Kenapa harus jelas? Ya karena kalau urusan uang mah di masyarakat manapun, komunitas manapun, sealam dunia ya geneng reruwediku barangnya mah. Dadi kudu jelaskan mah. Karena masalah butuh mah silahkan. Tidak seharusnya bertengkar dong. Tapi kalau uang pasti bertengkarnya. Maka di sini perlu dijelaskan secara mendetail. Saya kira mungkin seperti itu. Nah, sampai adem kan gitu. Kalau enggak ya nanti menyalah-nyalahkan orang dulu begini mah. La wasiyata li warisin. Ya justru karena itu. Makanya kembali ayat Al-Quran, sabda Rasulullah adalah sebagai agama. Ketika dia masuk dalam wilayah interpretasi, maka itu adalah hasil kajian manusia berdasarkan pemahaman yang didukung dengan disiplin-disiplin ilmu yang dikuasai masing-masing, dan juga hasil ijtihad, hasil interpretasi sangat ditentukan oleh banyak faktor. Ya usia, ya ideologi, ya kan gitu. Ya materi, orang kaya sama orang miskin mikirnya sama enggak? Wong kampung karo wong kota, wong Sunda karo wong Jawa. Nah, justru karena itu
Ya makanya ketika Anda berpegang dengan hasil ijtihad seseorang, ya sesuka-suka aja sih. Tapi jangan memaksa orang lain harus ikut kamu dong. Iya kan? Bener kan saya ngomongnya? Kalau kamu yakin seperti saya lebih tenang bermadzhab Imam Syafi'i. Ya tolong saya jangan dipaksa ikut Abu Hanifah dong. Saya mazhabnya Imam Syafi'i kok. Iya kan gambar? Gelem busung gitu ngomongin sebuah. Ada ngomongin denda, gelem busung gitu. Mazhab Syafi'i kan. Iya kan? Ya pertimbangannya apa? Ya pertimbangan saya bukan karena Imam Syafi'i paling benar. Tetapi kondisi di Indonesia sangat sulit bagi saya ketika saya bermadzhab lain. Satu, karena sudah dari dulu mayoritas bermadzhab Syafi'i. Jadi kita ngomong nyejen-nyejen di barang emah. Kalau siapa? Ketika saya tidak paham, sama siapa saya mau bahsul masail, mau konfirmasi dengan siapa yang semuanya bermadzhab Syafi'i semua. Ya memang dulu kita langkah mazhab Hanafi ini Cirebon ki. Ya kan gitu. Jadi apa? Ya kita mah pragmatis sajalah. Ya yang paling mudah untuk kita lakukan. Toh mazhab apapun tidak ada jaminan. Ya iya dong. Kenapa? Al-fiqhu zununun, semuanya hanya dugaan tidak pasti benar. Imam Syafi'i mengatakan senggolan dengan cewek bukan muhrim batal, juga dugaan. Yang bilang tidak batal juga dugaan. Yang pasti kata Allah gimana? Nah di sini Allah menyerahkan kepada kita untuk menduga. Jadi artinya begini. Jangan Anda beranggapan ketika semuanya seragam akan menjadi enak. Ketahui. Malah justru setelah seragam semua, belenaknya Masya Allah. Jadi untung anas yang batal, anas yang beli, anas yang maca bismillah, anas yang beli, anas yang sedekah beli, anas yang nuji ngaji, goyang-goyang, anas yang nuji lempeng baik anak. Kan rame, jadi enak beli. Ya. Ya, begitu jadi gambar. Ini saya lebih banyak melihat kepada kebesaran Allah. Sehingga adanya berbagai macam mazhab itu termasuk salah satu wa min ayatihi adalah sebagai bukti kebesaran Allah. Bukan bukti kekecilan Allah, tapi bukti kebesaran Allah. Cungur ke anak sing mancung, anak sing sempug, anak sing pesek, anak sing menonjol seperlunya. Bakal menonjol seperlunya ku ngundaknya pesek yang karena paduasan gua ambekan mereka. Kunku saya tidak menghinakan sang pencipta, malah saya akan berkata subhanakallah walillahi fi khalqihi syu'un. Betapa hebatnya Allah bisa gawe cungur macam-macam. Pabrik saja memproduksi banyak komoditas yang berbeda-beda, itu menunjukkan kebesaran pabrik itu. Iya tak beli? Ya iya. Baka gawene siji be pada kabeh. Ya. Tuh, menurut anggapan kamu, apakah akan hebat ketika sealam dunia agamanya Islam kabeh? Langkah Buddha, langkah Kristen, langkah Hindu, langkah komunis, Islam kabeh. Terus Islam ku tuli mazhab Syafi'i kabeh. Kunut kabeh. Di mana hebatnya? Nah, makanya untuk memangkas angan-anganmu, ingin menyeragamkan manusia sedunia, Allah berfirman, "Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan fama zalu mukhtalifin." Kalau Allah berkehendak, bisa saja manusia dibuat satu umat,
Sungure cempu kabeh. Ya. Untune boneng kabeh. Kulite ireng kabeh. Setelah itu pun pasti mereka akan berbeda lagi. Kalau Anda meyakini dulu bahasa Nabi Adam adalah satu, sekarang apa bahasa yang dipakai oleh Nabi Adam? Itu kan terus berkembang, banyak ditentukan oleh faktor geografis, ya, dan faktor etnis. Ada hal yang sangat menarik. Anak saya namanya Daud Al-Awwab, dipanggilnya Awab, berumur 4 tahun setengah. Ibunya Marga Nasution. Anak saya belum pernah bergaul dengan orang Batak. Murni dengan anak-anak di cadang pinggan, anak-anak ustadz. Tapi kenapa dia spontanitas? Mama, rotinya dikasih baluben dong. Baluben. Apa ada hubungannya etnis dengan bahasa? Bukan. Kalau orang Batak tuh nggak bisa double huruf tuh. Baluben. Siapa sih ngajari? Ibunya juga enggak berbahasa Batak kok. Iya. Sepisan lagi ndakom nih ngemboknya gimana? Wah, jebris, kumpulnya ngolor bleh. Maaf mah, Awab lagi peluh. Goblok, tutup peluh, tutup peluh. Ya ini kan logat Bataknya, apa ada hubungannya? Saya kira mungkin ada. Tetapi faktor geografis juga menentukan. Berbeda nyebrang sungai saja. Cadang pinggan karo Tulungagung, aduh sepida sih. Nyabrang ke Cegret juga ora. Ning kene isim isyara kiyen kuwen kan. Tekang Tulungagung kiwin kuwun kawan. Ning kene lagi mendi mimi ya, lagi ning sawah. Tekang pret lagi ning sawah. Paham bikin sih? Iya kan? Ini kayaknya artinya kerteg. Tekan silet sasak. Tekan singara jewot. Ini kayaknya gede pisan. Iku parek. Apa kono ko? Gagubug mono ko? Susukan ko? Ayu pisan kan? Ayu jahat. Terus bergeser. Nah itu bahwa faktor geografis. Nah ini orang yang pertama kali membuktikan pengaruh geografis membentuk bahasa yang berbeda, itu namanya Ferdinand de Saussure, seorang ahli kajian linguistik dari Swiss. Ya, bahwa dibuktikan dengan lempengan logam dan butiran logam, ya seperti kelereng dan lempengan logam dengan jarak 1 meter dilepaskan jatuh ke lempengan itu, ting gitu, dicoba di pantai, direkam suaranya di padang pasir, ting lagi di atas bukit, ting, berbeda-beda rekaman suaranya. Ini artinya apa? Bahwa kelembaban, lumidity, kelembaban geografis, ya, kemudian pantulan eko dari gunung-gunung di sekitarnya membuat bahasa orang menjadi berbeda. Kucing ning kene, meong, ning kana kah? Ning. Paham nggak? Kenapa orang Indramayu bak ngomong suwak-wakan? Ning pinggir laut, bablas suaranya soalnya.
bakal beli santri beli kerungu. Tapi wong gunung karena di bukit-bukit ekonya itu jelas memantul suara, jadi dengan suara pelan saja sudah terdengar. Paham beli? Sumuhun badai kamana enggak ada menjerik santri dong ngomong ke ya itu ya dibentuk oleh geografis. Jadi makanya bahwa kondisionalnya hukum itu adalah suatu tuntutan daripada suatu zaman. Dan kita berpikir secara seperti ini ada fakta di lapangan. Wis Gusti Allah ku gawe wong ana sugih ana melarat ora. Ana beli wong sing pengen barat. Pengen sugih kabeh. Lamun dikabul sugih kabeh bakal enak beli. Blenak. Jadi pluralitas itu adalah rahmat dari Allah juga. Bukan hanya sebagai tanda kebesaran Allah, tapi rahmat dari Allah juga. Oke, sudah. Sampai ketika kita berbuat baik, ketika kita membangun masyarakat, terus ada yang menghalang-halangi, yang benci, mengganggu, itu juga rahmat Allah juga sebetulnya. Kenapa harus berkeluh kesah? Paham bikin sih? Bakal kasih ganggu, Anda bukan pahlawan dong. Lamun Soekarno tanpa ditangkap, tanpa dibuang, langsung dapat surat kuasa dari Wilhelmina, diangkat jadi presiden. Dia bukan proklamator kok, dia pengkhianat bangsa menjadinya. Jadi bisanya enak hidup ini karena ada konflik di dalam masyarakat ini. Ada perlawanan, ada pertempuran, ada tokoh antagonisnya. Ana sih nggak diseri, jadi sih nggak diseri aja sombong jadi seri. Paham bikin ke? Apa artinya Kanjeng Nabi mengutus Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran? Apa maksudnya Allah membuat Abu Jahal untuk ngerecoki Kanjeng Nabi? Apa maksudnya? Adalah untuk membuktikan supaya kebenaran Nabi kelihatan. Makanya walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi itu selalu didampingi dengan musuh-musuhnya. Kalau nabi nggak ada musuh, yang nggak ada ceritanya. Pribadi cerita mana nggak coba yang ngomong. Berarti biasa seperti kita juga kalau begitu. Jadi ketika ada orang memusuhi kami, itulah kesempatan engkau akan menjadi orang besar. Kok nanti kira-kira dipaham-paham Pak. Makanya ini bukan kajian Islam liberal, ini kajian Islam dinamis. Kita boleh paham dinamika kehidupan itu yang kita pahami. Ya biar kita berbeda. Kok nggak boleh gulat celos ya apa bener pakai. Memang perlu anak gulat, bakal anak gulat kan beli nak kalau ngomong nangis. Ya kok dia. Ya putri gambar ini. Ini pemahaman dari sisi dinamika kehidupan, dan agama adalah Islam bagi saya agama yang paling dinamis iya, yang selalu membuat kita jadi maju gitu. Jadi kalau ada orang memusuhi kamu jangan benci. Bukan tugas kamu membenci orang kok, tugas kamu menyayangi orang. Yang pro yang kontra kamu sayangi semuanya. Seagama dengan kamu, berbeda agama tetap kamu sayangi. Kamu diturunkan bukan untuk membenci orang kok. Paham dikit? Paham beli kasih salim. Khusus sirah sengit ben bang beli sembayang kok. Ya, bakal wong beli sembayang emanan. Ajak kan kongkon sembayang. Beli gelem ya wis. Iya, diajak maning masih beli gelem ya wis. Diajak maning masih beli gelem bae, paling sarung. Masih gelem bae, paling topong. Masih beli gelem bae, paling duit.
Jadi pentumi seperti mana? Sampai tegang tetap digelam ya wis bokat digelam bokat bening dengan anaknya masih belum betok kang putune karena kepanjangan Nabi, kesabaran Nabi yang tak terhingga. Toh kita buktikan Islam sampai ke cadang pinggan. Peragak. Ya Allah, hancurkanlah umatku. Ya modar kabeh moran mah. Itu kan beda, ya kan begitu. Nah makanya jadi seperti itulah kira-kira. Jadi saya melihat ketika adanya perbedaan pendapat di dalam beragama, ya itulah namanya kehidupan. Hal yang wajar enggak? Jadi pluralitas ini realistis atau tidak realistis? Bisa dihindari enggak? Ya kalau ya udah kita terima saja siapa adanya. Ya sudah kita siap berbeda kan gitu. Nah ini kan satu kebesaran orang dalam memahami kehidupan itu seperti itu. Jadi kudu kendeliku barangnya mau ngomong. Ujung-ujungnya. Nah ini apakah tasawuf berkaitan dengan pemikiran seperti ini? Sangat erat. Maka seorang sufi adalah orang yang tidak pernah membenci siapapun. Paham bikin ke? Dan tidak pernah bersengketa dengan agama apapun. Nah, justru karena itu. Ini persoalannya. Karena orang sufi mah sibuk dengan ya sudahlah aja. Toh surga punya Allah. Ya, tugas kita kan bukan suruh maksa orang masuk surga. Kalau kena wis. Yang nganter surga beli wis.